Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1C ingin mempresentasikan komunikasi pendidikan. Saya Nani Ismiati serta rekan saya Putri Kuni Istiqomah, Putri Cahaya Maharani, Nani Ismiati, serta Rizky Kurniawan. Berikut adalah materi mengenai komunikasi pendidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Kuni Istiqomah dari Prodi PGSD 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen komunikasi. Berikut komponen komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, penerima atau komunikan. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, informasi atau pesan. Yang kelima, efek. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Yang ketujuh, gangguan atau barrier. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu sumber informasi. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa jadi individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. Salah satu fungsi sumber informasi untuk menyampaikan perasaan ataupun pikiran, maka si sumber informasi harus mengubah perasaan dan pikiran tersebut menjadi seperangkat simbol, verbal maupun non-verbal, yang bisa dipahami oleh si penerima informasi, atau biasa disebut dengan proses encoding. Baik, poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan juga mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. Pesan memiliki 3 komponen, yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Baik, poin ketiga yaitu saluran atau media dalam komunikasi. Saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Pada dasarnya, komunikasi manusia menggunakan 2 saluran, yaitu suara dan cahaya. Meskipun kita juga bisa menggunakan kelima indera untuk menerima pesan dari seseorang. Poin yang keempat yaitu penerima. Penerima yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Penerima juga biasa disebut dengan sasaran, tujuan, komunikat, penyanyi balik, halayak, pendengar, ataupun penafsir. Proses penerima pesan menaksir simbol verbal maupun non-verbal yang diterima dari pengirim pesan disebut proses penyandingan balik atau decoding. Poin kelima yaitu efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Seperti halnya semisal sikap kita saat kita mengetahui kalau kita memenangkan lomba di tingkat provinsi. Selanjutnya kita akan meneruskan lomba tersebut di tingkat nasional. Sikap kita akan berantusias, akan senang, kita akan belajar terus agar kita bisa menjuarai di tingkat nasional. Ada contoh lagi, seorang yang telah mendengarkan orasi dalam suatu kampanye. Bisa saja orang tersebut bersikap sesuai kemauan atau memilih sesukanya, memilih partai atau calon legislator yang telah diusung, seperti itu. Poin yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk berkomunikasi selanjutnya. Seperti contohnya ketika menjelaskan suatu materi, seorang guru melihat 2 orang anak saling berbicara. Melihat respon yang seperti itu membuat guru untuk melakukan hal yang baru agar kedua anak tersebut kembali ke suasana belajar yang diharapkan. Poin yang terakhir pada komponen komunikasi yaitu gangguan atau kendala komunikasi. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif.
Berikut adalah 7 gangguan atau kendala komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisikan melalui saluran mengalami kerusakan. Yang kedua, gangguan sinematik dan psikologis adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga, gangguan fisik adalah gangguan yang mengacu kepada adanya gangguan organik seperti gangguan panca indera. Baik, poin selanjutnya yaitu gangguan status. Gangguan ini disebabkan oleh jarak di antara peserta komunikasi, seperti perbedaan status antara guru senior dan junior, guru PPKL dan pamong, serta atasan dan bawahan. Yang kelima, gangguan kerangka berpikir. Gangguan ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam, gangguan budaya. Gangguan ini disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat pada komunikasi. Yang ketujuh, konteks atau situasi komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk rekan saya. Saya Putri Cahaya Maharani akan menjelaskan konteks komunikasi. Konteks komunikasi secara luas dapat diartikan sebagai semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi, di antaranya 1. Faktor fisik seperti cuaca, iklim, bentuk ruangan, warna dinding, pola tempat duduk, jumlah orang dalam ruangan, fasilitas pendukung ruangan seperti AC dan sound system. 2. Faktor psikologis seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi. 3. Faktor sosial seperti norma kelompok, nilai sosial seperti dan karakteristik budaya. 4. Faktor waktu seperti hari apa, pukul berapa, sesi pagi, siang, sore, atau malam. Konteks komunikasi dapat diuraikan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Komunikasi antar intrapribadi atau intrapersonal communication, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir. 2. Komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. 4. Komunikasi publik. Komunikasi jenis ini adalah jika seseorang menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada orang dalam jumlah yang banyak. 5. Komunikasi organisasi atau organizational communication, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. 6. Komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik. Fungsi komunikasi. Kemampuan manusia berbicara adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Jalinan huruf, kata, dan kalimat yang keluar dari mulut manusia menjadi dasar komunikasi antar manusia. Di samping simbol-simbol nonverbal, fungsi komunikasi banyak dirumuskan oleh para ahli komunikasi, diantaranya oleh Rodolphe F. Deber dalam Mulyana 2009 yang mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi sosial, fungsi pengambilan keputusan. Adapun Judy Jefferson dan Paul Nelson dalam Mulyana 2009 yang mengutarakan pendapat bahwa fungsi komunikasi ada 2, yaitu 1. Untuk kelangsungan hidup masyarakat, 2. Untuk kelangsungan hidup diri sendiri. Lebih lengkapnya seperti rumusan yang dibuat oleh William A. Gordon di mana dijelaskan ada 4 fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi komunikasi untuk membentuk konsep diri, untuk pernyataan eksistensi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan.
Dan yang kedua adalah fungsi ekspresif. Dan yang ketiga fungsi ritual. Dan untuk yang terakhir adalah fungsi instrumental. Saya Rizky Kurniawan akan menyampaikan materi tentang prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Ada 3 prinsip dasar komunikasi. 1. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman antara pihak-pihak terlibat. Yang kedua, ketika terjadi proses komunikasi, informasi tidak sepenuhnya dapat diterima sebagai sebuah insan yang utuh. Yang ketiga, konteks komunikasi antara manusia, tidak pernah ada manusia yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis. Secara lebih luasnya, Mulyana menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Mempunyai isi dan hubungan. 4. Berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. 5. Terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensional. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Joseph A. DeVito, terdapat 9 prinsip. 1. Komunikasi merupakan kemasan dari tanda-tanda. Yang kedua, komunikasi merupakan proses penyesuaian diri. 3. Mempunyai dimensi isi dan hubungan. 4. Dilihat dari hubungan simetris atau hubungan komplementer. 5. Proses transaksional. 6. Urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan. 7. Tidak dapat dihindari. 8. Tidak dapat diubah dan diulang. 9. Mempunyai tujuan tertentu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.